Jadi kemampuannya tuh masna, wasulasa, waruba. Nah, sekarang diartikan kaitannya dengan dongeng tadi bahwa kuda sembrani yang punya sayap itu ya, punya sayap 2 atau 3 atau 4 begitu. Jadi 4 itu sayap ya 4 sayap. Jadi ayatnya itu dikembalikan pada dongeng tadi. Malaikat itu yang mengawal Nabi Isra Mi'raj itu adalah punya sayap 2, 3 atau 4. Ya. Padahal masna itu 2 atau 2 kuadrat. Pangkat. Iya, masna wasulasa 3 kuadrat, 3. Waruba 4 kuadrat atau 4. Nah, kemudian diartikan yazidu plus. Nah, ya. Plusnya itu berapa, Ustaz? Ya, ada itu hadis yang menjelaskan atau ayat yang menjelaskan? Ya. Nanti ada. Nanti dalam suatu hadis disebutkan bahwa al malaikatu situ mi'atin ajnihatin. Nah, itu hadis tapi. Kalau ayat kan merinci, ya. Dimensi malaikat, kemampuan malaikat masna, wasulasa, waruba. Berapa itu? Nah, hadis menyimpulkan al malaikatu situ mi'atin ajnihatin. Nah, situ mi'atin berarti 600. Dibulatkan mungkin. Iya, enggak, situ itu 6. Oh, 6. Mi'atin 100. 600 ajnihatin dimensi. Kemampuannya adalah 600 dimensi ya. Itu kemampuannya. Nanti akan kita hitung ya. Berdasarkan tadi ayat tadi kok masna wasulasa waruba yazidu kok kemudian ada ketemunya ada plusnya kok 600. Kalau begitu berapa itu? Plusnya berapa ya? Plusnya berapa? Tanya. Cuman itu bisa dihitung ya, Ustaz ya? Bisa, ada rumusnya. Karena Al-Quran cukup matematis sebenarnya, hitungan dalam Al-Quran. Atau coba kita hitung. Oh, boleh. Ya, coba kita hitung. Ini ya. Mau dihitung nih, teman-teman. Hitung ya. Jadi hitungannya dalam ayat tersebut bahwa kemampuan malaikat itu kan masna. Ya. Masna itu 2. Berarti 2 pangkat 2. Ya, pangkat 2. Ya. Kali 3 berarti 3 pangkat 2. Ya. Kali 4 pangkat 2 plus kan, plusnya X ini belum diketahui X-nya, cuma oleh hadis langsung disimpulkan 600. Bahwa kekuatan malaikat itu adalah 600 dimensi. Nah, coba yang ahli matematika, 2 kali 2 berapa? 4 kali 3 pangkat 2, 3 6. 9 kan? 9. 3 pangkat 2 ya. Iya. Kemudian 4 kuadrat berapa? 4 kali 4. 4 kali 4 16. Nah, coba berapa ini? Berarti 4 kali 9 kali 16. Berapa? Atau kalau tidak ya tambah, nggak apa-apa. Oh, tambah. Tambah, coba. Harus pakai kalkulator. 4 tambah 9 tambah 16 berapa? 13 29. Tapi yang tepat adalah 4 itu ya. Atau biar mudah gini 29. Aja ya. Atau 2 kali 3 kali 4 kuadrat. Wah, tambah sulit. Nah, berapa? 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. 6 kali 4 12. 6 kali 4 ya 24. 24. Tapi kuadrat berarti 24 kali 24. 24. Coba 24 kali 24
4 kali 4 6 kan? Ini ya, dikali ya. Nyimpen 1. 2 kali 4 8. 8 berarti 9. 4 kali 2 8. 4 kali 4 16. 2 kali 2 2 kali 2 4. 3 jumlah kan? 6. Kemudian ini 17. 7 5. 5 7 6. Kan? Ini Berarti ini 5 7 6. Padahal menurut hadis 600. Berarti ini berapa? Ini kan masih misteri. Oh, berarti ada sisanya ya? Ya, Kurang berarti ini. 600 dikirangi 576. Berarti berapa? Berapa itu? 24. Ini Berarti X-nya X bisa ini sama dengan 24. 24. Kalau begitu, ya ini sama dengan ini 2 kali 3 kali 4 kuadrat plus 24. Nanti ketemunya ini. Ketemunya 600. 600. Ya, berarti nanti ini 24 maka 600. Nah, itu jadi matematika di Al-Qur'an itu cukup ya rinci lah. Ilmiah juga Ilmiah, bisa dihitung secara dengan matematis. Nah, itulah. Oleh karena itu ada istilah apa? Alat tadi ya. Jadi alatnya adalah malaikat yang punya kemampuan 600 dimensi. 600 dimensi. Ya, setelah itu kan istilahnya kan sudah ya. Sudah ada Isra. Ya, pengertiannya Isra sudah, perjalanan semacam study tour. Kemudian Masjidil Haram. Ini maksudnya adalah Ka'bah ya, bukan masjid ya, bukan masjid yang sekarang bangunannya. Ke Masjidil Aqsa sudah. Masjidil Aqsa kan? Itu adalah tempat sujud yang paling ujung. Ya, maksudnya Sidratul Muntaha, batas alam semesta. Jadi Nabi sudah cukup dibawa ke batas alam semesta. Nah, itu sudah memecahkan istilah Isra Mi'raj. Ya. Dan kemudian ini Ustadz, kalau ini kan udah paham ya, maksudnya tentang Isra Mi'raj dan kaitannya dengan apa namanya? Kaitannya dengan revolusi nih Ustaz. Oh, ya. Tadi disebutkan ada sebuah revolusi ya. Ya. Kaitannya apa? Isra Mi'raj dengan revolusi. Revolusi ya. Nah, ingat bahwa revolusi itu adalah sama dengan perubahan pandangan ya. Perubahan pandangan dari yang lama ke yang baru. Jadi revolusi perubahan tapi secara drastis. Dari pandangan yang lama pada pandangan yang baru. Atau kalau mau lengkap ya pandangan dan sikap hidup yang lama berubah menjadi pandangan dan sikap hidup yang baru. Dan perubahan itu secara teknik atau teknologi nih Ustaz? Ya, teknologi itu kan dari teknik ya. Teknik apa teknik? Teknik itu kemampuan memperlakukan objek termasuk manusia dan peralatannya untuk memenuhi keinginan subjek. Jadi dimasuk ditambahi logi, teknik kan sama plus logi ya toh. Teknik ya. Teknik sama kemampuan ya. Teknik kemampuan ditambah logi. Ya, kemampuan apa? Memperlakukan objek. Objeknya apa? Ya manusia dan peralatannya. Ditambah logi. Logi ini kan dari logika. Ini dari logika. Logika itu satu cabang ilmu yang membicarakan masalah daya pikir. Jadi teknologi artinya ya satu cabang ilmu yang mempelajari tentang logika. Ya logika, teknik berpikir, ya cara berpikir. Ya itu teknik. Nah, jadi revolusi ini pun ada teknologinya. Ya. Nah, kaitannya dengan Isra Mi'raj Ustaz. Ya, kalau masalah kemampuan kan tadi yang dimaksud teknik malaikat. Itu kemampuannya. Ya. Ya, kemudian loginya adalah dari logika atau maka itu teknologi ya. Maka nanti kesimpulannya nah, yang dimaksud dengan apa tadi bahwa Isra Mi'raj itu satu atau sebuah revolusi ya, teknologi peradaban. Dari pengertian istilah-istilah tersebut, maka dapat kita simpulkan
judul tersebut ya. Mm-mm. Judul tersebut maksudnya adalah bahwa Isra Mi'raj sebuah revolusi teknologi peradaban merupakan perjalanan atau semacam study tour pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan satu kekuatan yang berkemampuan 600 dimensi guna diperlihatkan pembuktian-pembuktian ilmiah ajaran Allah untuk apa? Ya, untuk kebaikan hidup manusia. Nah, jadi maksudnya itu. Maka Isra Mi'raj itu kan dalam rangka untuk ya memperbaiki kehidupan manusia. Nah, jadi selama ini yang kita dengar ceritanya kan, wah Nabi didampingi malaikat naik binatang buruk, ya kan, dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke Sidratul Muntaha kan begitu. Nah, vertikal, horizontal, ya, naik ya. Sekarang kan Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Mi'rajnya naik. Jadi Mi'raj di sini diartikan naik ya. Isra Mi'raj itu perjalanan dari Mekah ke Palestina, naik ke langit Sabtujuan itu. Itu pengertian yang selama ini kita pahami. Tapi kita buktikan secara bahasa, Mi'raj itu bukan naik, tapi alat naik.